Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Komponen dalam RPP yang sesuai dengan standar proses adalah yang pertama ya teman-teman, kita identifikasi identitas mata pelajaran. Ya, ini ada identitas mata pelajaran. Lalu yang kedua yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi. Nah, ini kompetensi dasar, bukan ya teman-teman. Nah, ini standar kompetensi. Lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar, lalu indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini langsung tujuan, bukan ya teman-teman. Indikator pencapaian kompetensi, lalu materi ajar. Nah, materi ajar ini langsung tujuan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah D, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Jawaban yang tepat adalah D. RPP mencakup yang pertama identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran dan kelas atau semester. Yang kedua alokasi waktu, yang ketiga KI, KD, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, yang ketujuh media, alat, bahan, dan sumber belajar. Nomor 2, kegiatan inti yang terdapat dalam RPP tematik antara lain A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari. Nomor 4, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan latihan-latihan untuk memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun tertulis. Kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan elaborasi adalah jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, 3 dan 5, yaitu melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari, lalu ya memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun tertulis. Nomor 3, kata relevan dalam prinsip pengembangan RPP bercirikan A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
B. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. C. Muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. D. KI dan KD merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Penjelasannya, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua, holistik, kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus. Yang keempat, prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok. Makna penilaian autentik yang benar adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Tentu yang ada 4-nya ya teman-teman, ini penilaian peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompoknya. Nah, yang ada 4-nya bukan ya teman-teman, mohon maaf saya salah. Jadi yang tepat adalah C2 dan 3, holistik, kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, lalu memantau proses kemajuan perbaikan hasil terus-menerus. Nomor 5, penerapan pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses, yang diawali dengan pengamatan dengan indera, A. Penglihatan dan pendengaran, B. Penglihatan, pendengaran, dan pengecap, C. Penglihatan, pembau, pendengaran, dan pengecap, D. Penglihatan, pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, paling komplit. Penglihatan, pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba. Nomor 6, berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005, pasal 20, komponen RPP sekurang-kurangnya terdiri sesuai dengan pernyataan sebagai berikut. Yang tidak tepat adalah A. Tujuan pembelajaran, B. Materi ajar, C. Identifikasi, D. Metode dan langkah-langkah pembelajaran. Yang mana teman-teman? Yang tepat adalah C. Nah, tidak ada identifikasi ya teman-teman. Nomor 7, metode pembelajaran diupayakan yang mendukung pembelajaran kontekstual. Maksud yang paling tepat dari pernyataan ini adalah A. Relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, B. Konkret sesuai dengan label ketunaan peserta didik, C. Mudah dan bermain dalam penerapan pembelajaran, D. Memuat kondisi lokal. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nomor 8, lampiran yang wajib ada dalam RPP adalah sebagai berikut kecuali A. Instrumen evaluasi pembelajaran lembar penilaian produk ini harus dilampirkan. B. Rambu-rambu atau kunci jawaban soal evaluasi beserta scoringnya, ya ini wajib. Lalu daftar gambar dan biodata peserta didik, nah ini tidak wajib. Lalu yang D, lembar penilaian afektif dan LKS beserta kunci jawabannya. Nah, jadi yang bukan adalah C, daftar gambar dan biodata peserta didik. Nomor 9, berikut pernyataan yang salah dalam menentukan tujuan pembelajaran. A. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. B. Dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa dan alokasi waktu. C. Terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan. D. Tidak menimbulkan penafsiran ganda sesuai dengan karakteristik siswa serta mengandung perilaku yang merupakan hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah B. Dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa dan alokasi waktu. Nomor 10,
Pernyataan yang paling tepat mengenai metode atau langkah-langkah pembelajaran adalah: A. Merupakan peralatan, bahan, atau orang atau sarana yang langsung dapat digunakan oleh peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. B. Langkah kegiatan pembelajaran menyangkut urutan-urutan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran. C. Proses maupun hasil belajar peserta didik. Proses penilaian pembelajaran bisa dilakukan secara lisan, tertulis, observasi, unjuk kerja, dan portofolio. D. Tersusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan organisatoris materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Langkah kegiatan pembelajaran yang menyangkut urut-urutan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.